sit thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Pada episode sebelumnya, sekarang di Kerajaan Midgar mengadakan turnamen pedang. Tahun kemarin pengguna pedang mantra terkuat di akademi adalah Putri Aeris Midgar, dan turnamen sekarang akan menentukan pengguna pedang mantra terkuat yang baru. Di babak pertama, Sid Kageno melawan Rose Oriana. Rose adalah murid pedang dari negeri seni. Rose juga digadang-gadang pengguna pedang mantra terkuat setelah Putri Aeris. Rose juga sangat cantik. Sid berpikir di babak pertama kenapa ia harus melawan calon juara. Sid juga sudah merencanakan untuk mengalah. Melihat ekspresi wajah Sid merasa kegirangan atas kekalahannya. Ternyata Sid sudah menguasai 48 gaya seorang pecundang. Rose menyerang Sid membuat Sid terpental, tapi aslinya Sid tidak terkena pedang Rose. Sid mencoba membuat gaya seorang pecundang. Saat melayang di atas, Sid mengambil kantong darah. Sid berputar-putar di atas sampai Sid terjatuh di tanah dengan banyak darah di badannya. Sid dengan santainya menantang Rose lagi. Sid mengatakan kalau ia masih memiliki 46 gaya pecundang. Rose melihat Sid dan berpikir padahal serangannya biasa saja, tapi kenapa sampai Sid mengeluarkan darah yang begitu banyak. Rose juga berpikir kenapa Sid masih sanggup berdiri dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Kemudian Rose menjerit kepada Sid, kenapa Sid terus ingin melawanku padahal kondisinya sudah tidak meyakinkan. Kemudian ia melihat wajah Sid, ternyata Sid tersenyum dengan sorot mata yang tak mau kalah. Rose menyerang lagi. Juri pun bertindak cepat menghentikan pertarungan tersebut. Awalnya Sid menolak, karena ia masih sanggup untuk bertarung. Rose melihat Sid yang sangat serius ingin bertarung. Rose mulai berpikir kalau Sid sebenarnya masih bisa bertarung. Sorotan matanya menandakan kalau ia seorang pejuang. Kemudian Rose melangkah pergi dan berpikir kali ini Sid kalah, tapi Sid menang dalam pertarungan batin. Setelah itu Sid bersembunyi agar tidak ketahuan. Ternyata ada Sherry yang sedang datang. Sherry menanyakan kondisi Sid. Sid mengatakan kalau dirinya baik-baik saja karena sudah diobati. Sherry dengan polosnya percaya kata-kata Sid. Sherry sebenarnya ingin memberikan kue yang ia buat kepada Sid sebagai tanda pertemanan. Kemudian guru Rusian Barnett datang. Ruslan menanyakan apa Sid baik-baik saja. Terus juga berterima kasih karena sudah menerima pertemanan putrinya dan berharap Sid selalu baik dengan putrinya karena setiap hari Sherry hanya meneliti, karena itu Sherry sangat sedikit teman. Setelah itu Ruslan pergi. Petangnya Sherry dan Alicia ngopi bersama. Sherry menanyakan apa ada hubungan spesial antaranya dengan Sid, karena Sherry mendengar rumor kalau Putri Alicia berpacaran dengan Sid. Alicia menjawab kalau itu hanya pura-pura saja. Alicia juga mengatakan kalau di antara mereka tidak ada yang spesial. Setelah mendengar penjelasan Alicia, Sherry dengan wajah gembira ia berlalu pergi. Esoknya di sekolah, kelas kedatangan kandidat dari Katos, salah satunya Alicia. Alicia ingin berpidato sejenak. Tiba-tiba Sid merasakan energinya tiba-tiba berhenti. Sid merasakan ada orang yang akan datang. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di dinding kelas mereka. Ternyata mereka adalah Shadow Garden palsu. Semua murid kepanikan, tapi berbeda dengan Sid, ia merasa senang karena ini adalah impian setiap anak muda, yaitu teroris menyerang sekolah. Shadow Garden palsu tersebut ingin menguasai akademi mantra, tapi Alicia dengan gagah berani menolak sambil mengeluarkan pedangnya. Saat melawan, ternyata sihir Alicia tidak bisa digunakan. Shadow Garden palsu tersebut ingin menyerangnya. Sid menyuruh untuk berhenti karena bukan dia seharusnya yang menjadi korban. Sid melompat ke tengah-tengah mereka. Sid pun terkena serangan dari Shadow Garden palsu. Alicia kaget melihat Sid terluka parah. Alicia melihat detak jantung Sid berhenti. Sid dalam kondisi tersebut masih tersenyum dan mati. Dia sangat sedih karena Sid sudah banyak membantunya. Kemudian Alicia menuruti perintah dari Shadow Garden palsu. Mereka dibawa keluar dari kelas. Hanya Sid yang tertinggal di kelas. Setelah kondisi aman, Sid bangun lagi. Ternyata Sid menggunakan sihirnya, yaitu sihir 10 menit menuju ajal. Setelah itu Sid menjadi Master Shadow. Di sisi lain, ada penjaga memberitahu Glenn kalau akademi sedang diserang. Glenn saat ini sedang mengawasi atau menjaga Sherry. Sherry sedang menyelidiki Leontine tersebut. Sherry saat ini hampir menemukan makna dari artefak Leontine tersebut. Tiba-tiba satu ledakan di ruangannya. Ternyata penyerang tersebut adalah Rex. Penjaga Glenn berpikir mereka adalah Shadow Garden. Rex tidak peduli dipanggil apa-apa, yang penting adalah tujuannya.
Rek pun menyerang Sherry yang sedang bersembunyi, tapi Glenn berhasil menahan pedang Rek. Penjaga dan Glenn menyerang bersamaan dan Sherry menutup telinganya. Di sisi lain pula, Master Shadow sedang melihat aksi penyerangan dari atap sekolah. Master melihat kalau murid-murid lain ditahan di dalam aula, dan di luar sekolah juga ada penjaga, tapi tidak bisa masuk karena akademi ini sudah disegel. Tiba-tiba ada dua orang teroris tersebut berjalan di bawah Master Shadow. Master Shadow lalu menyerangnya dari atas. Lalu Master Shadow melihat ke sisi lain. Ia melihat Sherry sedang dikejar para penyusup. Master Shadow yang melihat hal itu pun membunuh semua penyusup yang mengejar Sherry. Kemudian Master turun dari atap dengan gaya. Di sisi lain nampaknya Rek menang melawan Glenn dan penjaga tersebut. Kemudian Rek bertemu dengan seseorang yang memakai jubah hitam dan menutupi mukanya dengan topeng. Ternyata orang tersebut menginginkan artefak yang sedang diselidiki Sherry. Nampaknya Rek sangat takut dengan orang tersebut. Rek juga mengatakan kalau bukan mereka saja yang menyusup, tapi ada orang lain yang menyusup juga, karena Rek melihat banyak anggotanya yang mati. Mereka menganggap kalau penyusup tersebut pasti Shadow Garden, tapi mereka nampak biasa saja. Orang tersebut juga menyuruh Rek untuk mengambil kepala Shadow Garden. Awalnya Rek menolak, kemudian orang tersebut bilang karena Rek anak bernama pasti mudah untuk mengalahkan mereka. Kemudian Rek pergi dan mengingatkan untuk tidak lupa bayarannya. Ternyata orang tersebut adalah mantan kesatria meja bundar Cloud of Diablos. Orang tersebut bilang bersyukurlah kalau permohonannya akan terkabul, sambil mengambil artefak mata dan mengatakan lagi akhirnya ia akan kembali ke meja bundar. Di sisi lain, Sherry sedang berlari ke suatu ruangan karena Sherry tahu kalau ada artefak yang membuat murid-murid di sini tidak bisa menggunakan sihir. Saat ia berlari, tiba-tiba muncul teroris. Saat teroris hendak menyerang Sherry, Sid datang membantu dan menangkap artefak yang terjatuh. Setelah itu, Sid dan Sherry ke sebuah ruangan. Sherry menunjukkan gambar artefak mata Alvarez kepada Sid. Sherry mengatakan kalau artefak Alvarez yang sedang membuat murid-murid di sini tidak bisa menggunakan sihir. Artefak ini juga seperti yang dibawa orang berjubah dan memakai topeng tersebut. Sherry juga menjelaskan kalau artefak ini menyerap energi. Jika penyusup tersebut bisa menggunakan sihir, berarti penyusup tersebut tahu gelombang sihir dan membuat artefak tersebut tidak bisa menyerap energinya. Yang harus diwaspadai adalah artefak tersebut akan meledak jika terlampau banyak energi yang ia serap. Dan yang bisa mencegah hal itu adalah artefak yang dibawa Sherry, karena artefak yang dibawa Sherry bisa menyimpan energi sihir. Karena belum terlalu yakin, Sherry ingin mengambil alat-alat penelitiannya yang tertinggal, tapi ayah takut karena keadaan saat ini tidak memungkinkan. Tapi Sid ingin melindungi Sherry dan mengambil alat-alatnya. Di saat ini ingin pergi, Rek dan dua bawahnya sampai di ruangan mereka, tapi Sid dengan cepat mengalahkan anak buah Rek. Dia juga tersenang berkali-kali sampai ia tak mampu melawan balik. Rek berpikir kalau kekuatan Sid dari artefak, luka-luka Rek juga sembuh dengan cepat. Rek melihat noda darah yang ada di baju Sid dan ia berpikir kalau Sid sedang terluka parah. Pasti batas waktunya tinggal sedikit. Kemudian Rek terkena serangan lagi. Sid menyerang lagi. Rek mencoba menahan dengan pedangnya, tapi alhasil Rek terkena serangan tersebut dan terpendar ke ruangan lain. Di ruangan tersebut kaget melihat banyak mayat dari anggotanya. Rek berpikir apa artefak sekuat itu. Tiba-tiba muncul serangan yang menewaskannya. Kemudian Sid keluar dan melihat Nu sedang mengandangi seorang murid dari akademi yang tertuduh dengan luka yang banyak. Ternyata murid tersebut adalah mantan tunangannya. Tapi semua itu hanya masa lalu. Setelah itu, Nu menundukkan dan mengatakan kalau pasukan Shadow Garden sudah menyusup ke akademi, tinggal menunggu perintah dari Sid. Nu juga mengatakan kalau di sekitar akademi sudah dikelilingi di kesatria. Kemudian Sid memberikan perintah untuk mencari alat yang bisa menyelidiki artefak Alvarez dengan cepat. Karena Sid sedang menyelidiki artefak yang bisa membatalkan efek segel. Nu yang mendengar hal itu pun langsung kaget dan berpikir kalau masternya sangatlah hebat dan pintar karena sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Sid juga mengatakan kepada Nu kalau ia harus menyelesaikannya sebelum matahari terbit. Kemudian Sid melangkah pergi. Setelah itu Nu mengeluarkan pedangnya ke arah murid akademi yang terluka tersebut. Karena sudah mendengar yang mereka bicarakan, Nu merasakan detak jantungnya normal tapi tidak sadarkan diri. Nu pun memberikannya hidup.
Singkatnya, Sherry sudah selesai menganalisa artefak yang ia bawa. Sherry sangat senang dan ingin memberitahu ayahnya karena dulu ibunya saat menganalisa artefak, ayahnya selalu menemani ibunya. Kemudian Sherry menunjukkan sebuah lorong bawah tanah yang menuju dengan singkat ke aula. Tapi Sid tidak ingin ikut Sherry, menganggap dirinya akan menjadi beban. Sid mencoba meyakinkan Sherry demi ayahnya untuk membantu semua murid yang disekap. Di dalam aula, orang bertelepon tersebut membunuh salah satu guru dan meremehkannya. Alicia yang melihat hal itu pun merasa kesal. Alicia juga berpikir kalau kematian Sid tidak akan ia buat menjadi sia-sia. Ia lalu memotong tali yang mengikatnya. Salah satu penjaga mengetahuinya dan mengarahkan pedang kepadanya. Di sisi lain, Sherry dalam perjalanan di lorong, ia sedikit teringat ibunya karena waktu kecil ia dimarahi ibunya jika masuk ke lorong tersebut. Ruslan, wakil kepala sekolah memberitahu ibunya yang bernama Lucrea kalau Sherry bisa menjaga rahasia. Ibunya Sherry mati karena dibunuh para bandit saat Sherry berumur 9 tahun. Wakil kepala sekolah pun mengajukan dirinya untuk menjadi ayah angkatnya setelah mengingat masa lalunya. Sherry sudah ada di ujung lorong. Di situ ada sebuah jendela kecil. Sherry dengan cepat melemparkan artefaknya. Di bawah ada Alicia yang masih ditodong para penjaga. Kemudian ada ledakan energi yang besar di atasnya. Artefak tersebut meledak tepat di atas Alicia. Alicia tiba-tiba merasakan aliran energi dan melawan para penyusup tersebut. Alicia memberitahu kepada murid-murid kalau segelnya sudah terlepas. Para murid bersemangat dan melawan para penyusup bersama dengan Alicia. Tak lama Alicia sedikit lengah dan hampir terkena serangan. Untungnya ada Master Shadow yang membantunya. Kemudian Master Shadow memanggil pasukan Shadow Garden. Pasukan Shadow Garden cepat membabat penyusup yang ada di aula. Alicia menanyakan siapa mereka. Master Shadow menjawab kalau ia adalah Shadow Garden. Kami hidup di dalam bayangan dan memburu bayangan dengan wajah yang sok kerennya. Lady Alpha mengatakan kalau pemimpin dari penyerangan telah kabur dan membakar akademi. Saat itu ada penyusup yang hendak menyerang Master Shadow dari belakang. Alicia berteriak. Master Shadow membunuh penyusup tersebut sampai Alicia tidak bisa berkata apa-apa melihat aksinya. Melihat kondisi Alicia baik-baik saja, Alpha berlalu pergi. Di tempat pintu keluar, banyak murid akademi sedang berhadapan dengan beberapa penyusup yang menahan pintu tersebut. Sampailah Master Shadow datang, membunuh mereka dan menghancurkan pintunya. Di sisi lain, orang bertopeng tersebut berada di ruangan dan membakar buku. Setelah itu ada Sid yang sedang duduk sambil membaca buku di belakangnya. Sid tahu siapa yang dibalik topeng tersebut. Ia adalah Ruslan, wakil kepala sekolah, ayah angkat Sherry. Lalu Ruslan membuka topengnya dan memuji Sid karena memiliki mata yang jeli. Sid tahu kalau Ruslan melakukan penyerangan ini bukan karena kesenangannya, melainkan ada sesuatu. Sid ingin Ruslan menceritakannya. Dulu Ruslan pernah menjadi pemenang festival pedang dan sensasi itu yang tak bisa ia lupakan setelah menjadi pemenang tersebut. Ruslan jatuh sakit dan dipaksa mundur dari posisi hadapan karena penyakit. Ia sangat terpuruk karena ia sudah bekerja keras untuk kemenangannya. Karena penyakit itu juga Ruslan tidak bisa bertarung. Ia mencoba mencari sihir penyembuh, tapi harus ada peneliti yang hebat. Sampai ia bertemu dengan Lucrea, ibunya Sherry. Ruslan mengumpulkan artefak dengan menipu kalau bahwa dirinya mendukung penelitian Lucrea. Sampai ia menemukan artefak Eyes of Avarice. Dengan artefak tersebut, penyakit Ruslan akan hilang dan juga akan mendapat kekayaan dan ketenaran. Tapi semua itu harus gagal. Tiba-tiba Lucrea ingin mengembalikan artefak tersebut kepada negara karena terlalu berbahaya. Ruslan merasa kesal dan membunuhnya, tusuk demi tusuk dari bawah sampai atas, tusuk dan terakhir baru ke jantungnya. Pak Ruslan diam-diam menjadi psikopat. Penelitian artefak Eyes of Avarice belum selesai waktu itu, tapi Ruslan memiliki anak Lucrea, yaitu Sherry. Ruslan memanfaatkan Sherry sampai ia meneliti Eyes of Avarice sempurna. Ruslan harus menyiapkan mana yang besar, karena itu ia berencana menyerang akademi ini. Kemudian Sid bilang kalau kau memanfaatkan Sherry dan ibunya demi kepentingannya sendiri.
Ruslan menanyakan apakah Sid marah dengan hal itu. Sid menjawab tidak, karena Sid membuat sebuah poin perbedaan demi mencapai tujuan tanpa harus mengorbankan yang berharga darinya. Karena seiring manusia menjalani hidupnya, akan ada banyak yang penting baginya, seperti berteman, cinta, atau bekerja. Kalau aku sih nge-game, tapi Sid berusaha memotong hal-hal penting baginya. Seiring hal-hal penting yang ia hapus, ia sadar ada hal yang tidak bisa dilepaskan. Sid merasa kesal dengan kelakuan Ruslan dan mengarahkan pedangnya, tapi dalam sekejap Sid terkena serangan dari Ruslan. Tapi acting Sid seperti beneran terluka. Kemudian Ruslan membakar Sid dan ingin melangkah pergi. Dalam api itu muncul Master Shadow. Ruslan kaget karena Master Shadow tiba-tiba muncul. Ruslan menggunakan artifak Ace of Avares untuk mengalahkan Master Shadow. Walaupun Ace of Avares memberikan kekuatan yang besar, tapi masih bukan apa-apa bagi Master Shadow. Di sisi lain, Sherry sedang menuju tempat ayahnya. Kembali ke pertarungan, Sid berhasil menahan serangan Ruslan. Ruslan bilang kalau Shadow Garden akan jatuh karena bahwa Ruslan telah mengaku menjadi Shadow Garden. Yang akan disalahkan pasti Master Shadow, karena Ruslan sudah menyiapkan bukti agar Shadow Garden diadili oleh seluruh dunia. Master Shadow dengan santai dan senyum jahatnya mengatakan kalau hal sepele seperti ini tidak akan bisa menghancurkannya, karena sudah dari awal Shadow Garden tidak berada di jalan kebenaran ataupun kejahatan. Shadow Garden membuat jalannya sendiri. Sid mengatakan, datanglah kepadaku, kumpulkan dosa-dosa biar kami yang memikulnya, karena kami akan melakukan hal yang harus kami lakukan. Setelah itu Ruslan bangkit dan mengatakan, apa kau tidak takut walaupun seluruh dunia menjadi musuhmu? Kesombonganmu akan menghancurkanmu. Master Shadow tetap tenang dan mengatakan, datanglah dan hancurkan kesombonganku. Anjay. Master Shadow menggunakan trik yang sama seperti Ruslan membunuh ibunya Sherry, yaitu tusuk demi tusuk dari bawah sampai atas. Tusukan terakhir tepat ke arah jantungnya. Di ambang kematiannya, Ruslan mengetahui kalau Master Shadow adalah Sid Kageno. Setelah itu Sherry datang mendekati ayah angkatnya yang psikopat itu. Sebelum Master Shadow pergi, ia mengatakan, ini yang terbaik bagimu, kau tidak perlu mengetahui apapun. Sekian, terima kasih. You face it, thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it.